dan diumumkan di bas 1. Jadi ada 30.000 sekian itu yang sudah diumumkan dan itu yang diharapkan sudah mengikuti di Google Form tersebut. Dari data pegawai memang tidak ada perubahan, tetapi karena kemarin kita tutup sementara data keluarga dan data perubahan, banyak perubahan format sehingga ada kemungkinan Bapak Ibu yang ikut sebelum pemakaman ini dari kemarin sampai itu, Bapak Ibu diharapkan ikut ulang di data perubahan dan data keluarga. Kalau data pegawai tidak perlu ikut ulang. Terus selanjutnya, bagaimana mengikut di data keluarga? Harus lihat ini sebabnya. Sudah ketiga orang. Data keluarga Bapak Ibu tinggal pilih kode saker terus NIP. NIP ini 18 digit Bapak Ibu. Yang kita harapkan benar-benar NIP-nya sudah terdaftar dan kita akan memvalidasinya. Ini sesuai dengan keluarga oleh Biro SDMA. Ini pite. Dan kita harapkan NIP-nya NIS-nya benar ya. 18 digit. Kita sudah memprotek 18 digit. Jadi kalau NIP-nya kurang dari 18 digit, kemungkinan tidak akan bisa masuk. Nah, input data keluarga Bapak Ibu, input masing-masing keluarganya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pegawai penyuluh ada 5 anggota keluarga, Bapak Ibu input 5-5-nya. Input 5-5-nya dari nama anggota keluarga, mungkin nama istri, hubungan dengan kepegawainya, misalnya istri, terus tanggal lahir anggota keluarga, ini adalah tanggal lahir yang tadi pertama diinput, yaitu tanggal lahir istri. Nah, di sini ini adalah kata kunci yang kode dapat ini. Bapak Ibu pilih, istri ini dapat tunjangan enggak? Gitu. Jadi anggota keluarga yang dapat tunjangan Bapak Ibu pilih ya, ini nomor 1. Ya, jadi seandainya anggota penyuluh pegawai penyuluh ini ada 5 anggota keluarga, berarti kan yang dapat tunjangan istri dan anak 2 ya. Suruh bajak taman. Nah, Bapak Ibu istri dan anak 2, Bapak Ibu pilih ya. Ya, Terus anak yang nomor selanjutnya nomor 3 dan nomor 4 Dan anu gitu, kurang main. karena 2 anak pilih nomor sekolahnya 2 kan tidak dapat gitu. Bapak Ibu ini penting, pengisiannya tidak boleh salah karena ini mempengaruhi validasi ketika di SITP di Kementerian Keuangan. Jadi Bapak Ibu misalnya ngikut di sini nama istri, misalnya A gitu ya. Nah, istri pertama apa istri kedua ini? Ya, gimana nih? Istri kedua aja nomor 2 itu ada. Meden tak? Nih, di live. Bu dokter, ada live-nya ini. Tinggal dikirim ke link. Pokoknya ada mana mau coba, tinggal kita ancam dia nih. Nah, di sini pilih Bapak Ibu karena istri dapat tunjangan maka kita pilih 1. satu. Langsung ada coklat. Terus Kenapa ada kita ngisi orang? Ika. Nah, nama ini nama ayah Astaga, adalah nama nama orang ayah. tua dari istri. Terus nama ibu adalah nama ibu dari istri. Oh iya ya. Alamat kerja tinggal Bapak pilih. Berarti poin paling atas itu ini anu dia satu. Ada istri ada jasa Honindo pilihan no. Kami harapkan Bapak Ibu dapat mengupload Istri KTP sini mau jangan dari Mau. karena kita akan cross check gitu. Saya khawatir data ibu yang input salah, kita tidak bisa melanjutnya ke SITP dan kita akan kesulitan dan Bapak Ibu akan terhambat untuk penggajian. terkait gaji di bulan
Januari. Jadi terkait gaji ini Bulan Januari sama. ikut. Terus yang kedua, terkait misalnya ikut anggota keluarga yang tidak dapat tunjangan, misalnya gue, gitu. Nah ini misalnya anak nomor Pak, misalnya anak kandung, gitu kan. Kalau Tapi dapat dua. anak yang tidak dapat tunjangan maka bapak ibu pilih 2. Tidak, ini yang terpenting. Terus tinggal nama orang tua, nama ayah dari anak berarti nama pegawai, ibu berarti nama istrinya. Orang gede lah. Berarti tergantung siapa yang masuk ya. Sama seperti nik dan kakak dan upload KTP jika ada. Biasanya anak mungkin Belum. ada yang belum punya KTP ya. Nah, Terus kakak sama, tapi sebenarnya bisa diwakilkan. Jadi yang penting per nik itu dari setiap nik yang ikut Ada satu. itu wajib mengupload di salah satu KTP dan kakaknya, KTP dan nama dari kakak. istri dan suaminya. Oke, oke, oke. Jadi bapak ibu terkait data keluarga, bapak ibu lanjut Berarti mau sesuai saudara KTP dengan tahu nanti saudara. anggota keluarganya di masih SD jam termasuk dari pegawai yang bujang. Yang bujangan ini maksudnya tanggungannya sudah ditanggung istri yang kerja di PNS misalnya. Oh, iya. Yang Nah, ditanggung. itu bapak ibu ikut di situ. Tapi karena bujang berarti tidak dapat Iya, Pak. kakak semua, tidak dapat Tanggungan. tunjangan. Di sini tinggal pilih 2. Hmm. Begitu seterusnya bapak ibu terkait Berarti ini bila istri PNS juga kan? Gitu. kalau bila pegawai saya yakin sudah semua sesuai ya. Kenapa dia bilang bujang ya? Terus selanjutnya Potong, orang. terkait Gajinya yang punya. perubahan. Gajinya yang punya. Lainnya dan tersebut. Perubahan ini sangat penting karena perubahan Tanggung. melalui bapak ibu menerima penghasilan besarnya gaji sesuai bapak ibu yang upload berdasarkan SK. Dan yang saya harapkan dari misalnya terkait PNS minimal 5 SK diikut. Pertama dari SK CPNS, SK SPT CPNS, Dia SK taruh PNS, gaji SK sudah gaji tak. terakhir, dan Berarti SK ada dia. KGB terakhir. Apa SKK? gaji berkala. KGB. Nah, Bapak Ibu input tanggal SK. Misalnya SK CPNS tanggal SK berapa? Terus nomor SK CPNS-nya berapa? Terus uraiannya, TNT-nya Bapak Ibu. Apa uraiannya? Nah, golongan di sini golongan bukan golongan yang terakhir ya Bapak Ibu. Golongan sesuai dengan SK-nya. Oh, golongan sesuai SK. Orang Misalnya yang akumulasi SK dia Bapak mana? Ibu pertama kali CPNS masuk di 3A, Bapak 2A. Ibu pilih 3A. Oh, iya. Walaupun kondisi terakhir mungkin sekarang Bapak Ibu udah di 4A gitu kan. Tapi ini inputnya bukan SK Terakhir. golongannya bukan golongan terakhir, golongan berdasarkan SK yang Bapak input. Oh, berarti 2C gitu kan? Nah, terkait golongan, jadi inputnya per SK. Ya, SK. Oke. Jadi misalnya SK CPNS pertama kali masuk itu 3A, ya inputnya 3A. Lanjut, di sini kode jabatan sesuai dengan SK-nya. Terus jabatan lain disamakan aja dengan yang ini. Yang di atas. Nah, Per terus SK yang terkait dapat kamu, ya. Bapak Ibu sama sesuaikan dengan SK. Kalau misalnya SK-nya CPNS 3A, Bapak Ibu bisa lihat di sini kan. Di sini ada link tabel gaji pokok. Simpan. Selesai ya, Pak. Kemana? Tidak masalah gaji ya. Dia tunjangan, Pak. 5. Dapat perubahan. Berarti kalau anak masih kecil itu belum masuk tanggungan ya, anu dia. Sama. Itu lahir. Bapak ingat Sudah dulu. didaftarkan. 1 dan 2, 3. Satu dan Pokoknya 1, 2. Kedua masuk ya. Anak telur, dinara ke telur. Kalau anak 2, istri 1, Pak. Nah, maksudnya kan kemarin-kemarin udah saya daftarin ke anu kan, yang lahir kemarin tuh. Sama. Udah masuk ya. Sama. KP4 masukkan dulu. Ini berapa udah besar, KP4. Udah. Sesuai dengan Pertama. SK, bukan kode gabung terakhir.
Kudu gapok Nah, ieu. Bapak Ibu dapat memilih di sini. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu input itu adalah kode gapoknya. Gapok Misalnya di sini Bapak Ibu Gaji tadi pokok. ketika Betul, gaji PNS pokok. 2,264. Berarti Bapak Ibu input 1D11. Oke. Aku kira kode. Bapak Ibu input di sini 1D11. Oh. Paling kode yang diisi ya. Terus tahunnya tahun berapa? Sesuai dengan SK CPNS-nya. Oh, STPNS-nya itu. Terus kode duduk ini selalu aktif. Dan ini bulan terakhir atau tahun terakhir adalah SK terkait yang tugas belajar. Jadi kalau yang bukan tugas belajar tidak perlu diisi. Terus lanjut kode pegawai PNS. Nah, kode kawin di sini Bapak Ibu harus sesuaikan dengan data keluarga yang Bapak Ibu input. Kalau misalnya Bapak Ibu data keluarga di situ input yang dapat tunjangannya itu istri dan anak 2, maka harus disamakan di sini. Oh, dulu Kawin yang anak kelas ini. anak 2 itu Ini kode 1102. juga dipakai ini. Kode Jadi 3. harus disamakan dengan data keluarga yang Bapak Ibu yang dapat tunjangan. Dulu 3. Ini kan ada. Kalau Bapak Ibu input tapi Tiga tidak ini. ada yang dapat tunjangan. Maksud 3 berarti ini? 3 anak. Berarti ada kemungkinan dapat 3 Pilih bintang banyak. tidak kawin. Dapat Iya, 3. ini tiga. Gua main ada yang tipe dengan lu 3. Oh, kita buat lagi anak kalau gitu. Biar dadungan. Kode kawin ini sangat mempengaruhi dengan Bapak Ibu yang pernah isi sebelumnya di data keluarga. Dan ini akan kita validasi, harus kita sesuaikan sama kesalahan karena ini akan divalidasi di kita dan di SITP di Kementerian Keuangan. Karena data ini tidak bisa berbeda. Nah, lanjut. Ini terkait SK dari tinggal disebutkan keluarnya dari mana, dari Pemda mana gitu. Nah, di kode DEPA ini adalah SK yang aktif atau tidak aktif. Maksudnya adalah misalnya Bapak Ibu sekarang sudah di 4A, tapi Bapak Ibu masuk dari 3A CPNS-nya. Maka ketika Bapak Ibu input SK CPNS, Bapak milihnya yang sudah tidak aktif 0. Jadi kode DEPA ini adalah kata kunci dasar kita Kenapa terakhir ditaruh masnya? Coba di awal ditaruh. Kalau Bapak Ibu inputnya sudah di SK terakhir dan yang sesuai Bapak Ibu terima pada saat ini, maka Bapak Ibu pilihnya di SK terakhir atau KGB terakhir. Jadi maksudnya itu SK yang aktif dasar pembuatan gaji. Jadi Salah itu. di terakhir. Kementerian Keuangan SITP melihat SK-nya yang terakhir Berarti itu yang mah. aktif. Jadi tidak sembarangan bisa mengeluarkan besaran gaji dan itu mempengaruhi dengan SK-nya. Wah, nu game, kena pangkat nu kan. Di sini, kalau misalnya Bapak Ibu ada 5 SK, pertama SK CPNS, SK SPT, itu Enggak iya nih. semua. Terus SK PNS mungkin awal, gitu kan. Tinggal pilih SK, ini pilihnya 0. Tetapi ketika Bapak Ibu input lagi SK terakhir atau KGB terakhir, paling terakhir yang dasar pembuatan gaji dan berdasarkan besaran Bapak Ibu terima gajinya, maka pilih 1. kode 1. Lanjut terkait jenis SK, mungkin Bapak Ibu tinggal pilih di sini. Ini yang khusus PNS, ini yang khusus P3K. Tinggal diupload SK-nya. Jadi terkait yang data perubahan SK, Bapak Ibu input berdasarkan dokumen masing-masing. Jika Bapak Ibu ada 5 dokumen SK, Bapak Ibu input 5 kali. Tinggal dipilih SK yang aktif yang mana. Itu sebagai dasar pembuatan gaji. Nah, kuncinya di data perubahan ini adalah
Pertama terkait yang tunjangan keluarga di sini yang kode kawin, dan selanjutnya di kode JPA pemilihan SK. Jadi yang kita harapkan dari setiap Bapak Ibu input, setiap NIK yang Bapak Ibu input sesuai. Misalnya Bapak Ibu input NIK 5 kali, nah itu harus 5-5-nya sesuai. Harus sama. Terus tidak bisa 5-5-nya itu diaktifkan semua. Gitu, misalnya kita aktif pilih ini gitu. Nah itu tidak bisa. Pilih yang aktif di SK terakhir. Begitupun sebaliknya, jangan sampai Bapak Ibu pilih aktifnya di SK awal. Gajinya gaji awal. Khawatir Bapak Ibu Berarti terimanya kan kode gaji DFA ini kecil. bisa yang pertama. Gaji awal. Jangan sampai SK CPNS Bapak Ibu pilih aktif, SK aktif. Nah, tetap yang dibayarkan adalah SK CPNS. Nanti gaji berkala terakhir nomor 1. Bukan SK berkala. PNS itu 00. Besar Lagi tidaknya kan isi lagi yang gaji Bapak gaji Ibu. berkala baru tulis 1. Dan diinput Iya. berdasarkan dokumen Bapak Ibu terima SK-nya. Dan saya harapkan diinput lengkap ya Bapak Ibu. SK golongan itu juga mungkin itu tidak berdasar penggajian. Mungkin itu aja. Kode Ada DFA yang ini ditanyakan silakan. Udah. yang tadi kode DFA yang bilang itu. Jadi kuda deva itu tergantung anunya. Kepada Ibu kita buka sesi diskusi. Baik Pak Pengaruh. Ini terkait penataan Kita sedang melakukan Zoom meeting untuk peralihan penyuluh daerah ke pusat ya, Kementerian Pertanian di BPP ke kantor UPT Penjualan Pertanian. Ini tidak karena di 2003 fantasi hari ini Nah, karena itu maka kita butuh KTP pegawai seperti itu. Kirim KTM terus aku Untuk sama ibu kandung kita pernah dibuat kirim mana KTM terus Data supplier memang Ada. tadinya Kan ada berharga. kita ada kawin ibu kandung ada bapak ada. Di KK itu ada kan? Tapi setelah kita pelajari beberapa BPKD yang kita kirim, Desember Januari. formatnya sangat berbeda. Langsung suruh rokok batur. Format yang ada di SITP terkait di data gaji Kementerian Keuangan. Oleh karena itu kita mengambil dua versi. Pertama data dari BPKD, kedua data dari Bapak Ibu. Karena tidak lengkap mungkin data di BPKD kemarin sempat kita pelajari data keluarga tidak ada. Pertama data di BPKD hanya menyebutkan jumlah anaknya aja atau jumlah tadi. Ini adalah data dari BPKD ini. Terus terkait SK-SK-nya, nah kita belum melihat di data BPKD. Oleh karena itu kita membagikan Bapak Kita ke sana data dari diminta, Bapak Ibu yang terus disuruh upload ngisi sendiri. ataupun Ngisi data sendiri kan dari semua nggak BPKD. sama. Makanya oleh karena itu selanjutnya dari ibu semua yang Bapak Ibu upload itu tidak semuanya secara otomatis mengirimkan ke Kementerian Keuangan. Pasti akan kita validasi. Pertama kita validasi dari NIK yang Bapak Ibu Walaupun itu enggak. apakah yang Bapak Ibu Turun itu lapangan. sudah terdaftar di pengumuman yang gelombang 1. Jadi kita tidak mengirimkan Tambah baca nomor 1. data NIK yang Bapak Ibu input yang NIK-nya belum terdaftar di Ah, banyak sudah berapa? itu kita Adi dokter doang boy aku. Aku kita semua mendengar ya, kalau Pak itu yang kita semua di terkait sini. inputan dari Yang berhasil, Ya, aman dan itu. oleh karena itu Iya, kita semua bertujuh. Pokoknya kalau satu keluarga terbaik. sebenarnya kenapa Oh, Pak Lebar belum mungkin masuk data keluarga kenapa misalnya punya ada yang berdasarkan yang tunjangannya saja Batch ya itu sebenarnya hak bapak gitu Ya, kalau memang bapak nggak mau
misalnya anak 5 tapi yang dapat tunjangan 2, yaitu Bapak Ibu input 2 gitu. Ya itu silakan aja. Tetapi kan saya khawatir ke depannya mungkin anak lain yang mendapat tunjangan. Oleh karena itu Bapak Ibu harus berubah, mengupdate lagi. Gitu. Berarti semua berarti. Antisipasi hal tersebut. Ya tersebut Kalau iya. misalnya Bapak Ibu input anak pertama umur 2 Iya. tahun, anak kedua 3 tahun. Bukan Gitu pindah. kan. Nah, ternyata Bapak Ibu Terakhir anak kan ketiga, Kalau lengkap saya itu dong di KP. Aku kalau dari misalnya sana. anak kedua mohon maaf, agak anu kita mau tunjangan mas. Untuk drama emang selesai sedika. Dua mas. tidak panjang gitu kan. Bapak kan turun Sakit, ke anak Mas. ketiga. Di bawah pindah aja kan. Gitu. Anak kedua Bapak kan juga harus masih update data tersebut. Sudah tiga umur 6 hari. Nah, atau Alhamdulillah. Bapak Ibu Daftar kami di masih PPK. bisa tanggal apa? Umur di atas 21 Oh, gitu. 52 21 kan kan. Nah, meskipun Berarti pindah aja kan aku. nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa update. Dengan walaupun Bapak Ibu kalau tunjangan anak 2, terus anak yang kedua sudah di atas Iya, pernah. 21 tapi masih kuliah, Wah. Bapak Ibu kan bisa menyertakan eviden lagi surat keterangan kuliah sehingga masih mendapat tunjangan Oh, bisa masuk kuliah dia masih ditanggung ya. Mas, umur 21. Sampai dia menikah berarti. Kenapa isiannya berulang-ulang? Kita sebenarnya memang berharap Bapak Dewasa. Ibu Iya, ya ngisi bukan sekali, pengaruh. gitu kan. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu ngisi sekali, maka data yang kita dapatkan berbentuk horizontal, sangat panjang. Kalau misalnya satu anggota keluarga inputnya 10 kolom, terus ada 5 anggota keluarga kali 10, nah data yang kita dapatkan akan memanjang jadi 50 kolom, tidak sesuai dengan format dari SITP. Oleh karena itu Bapak Ibu input berulang-ulang. Dari data Bapak Ibu input, Bapak Ibu bisa mengecek dari hasil Bapak Ibu input di akhir pengiriman Bapak Ibu akan dapat notifikasi terkait edit pengiriman, edit jawaban, dan Bapak Ibu akan dapat notifikasi di email Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa mengedit dari email yang Bapak Ibu terima notifikasi. Berarti bisa kita rubah email berarti ini ya. Buat email baru aja ya. Kalau misalnya data keluarga misalnya Bapak Ibu input 10, maka Bapak Ibu dapat notifikasi 10 kali di email. Daftar B. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat berapa kali Bapak Ibu input di email Bapak Ibu. Secara otomatis akan notifikasi terkirim di email. Jadi Bapak Ibu email yang Bapak Ibu masukkan adalah email yang aktif dan email yang selalu digunakan. Google Drive soalnya pengaruhnya besok ini. Jadi email misalnya pokoknya selalu Google Form ini akan mengirim email yang Bapak Ibu kirim. Misalnya di data kepegawaian Bapak Ibu emailnya email A, ya kan kirimnya ke email A notifikasinya. Terus data keluarga emailnya email B, maka akan terkirimnya di email B. Jadi selalu yang basisnya email B. Dan kita tidak mengasih link rekapan karena ini data keluarga dan data kepegawaian sangat krusial. Kami mengantisipasi tingkat keamanan, jadi kita tidak mengasih rekapan. Ada jauh kayak Jadi Bapak Ibu Tolong nonton. itu Bapak Ibu bisa melihat dari hasil jawaban dan email Bapak Ibu. Ini kan saya keren dari kamu. Iya. Jadi mau email lama mau email Astaga. baru silakan, nggak ada masalah. Terima kasih Pak Jer. Yang jelas Saya sedang email syuting Bapak ini Ibu anunya bisa biar ada email nanti. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Unit. Udah jelas ya Pak Ulan, kita lanjut ke penanya berikutnya dalam Kalau yang surat gajinya tidak ada dalam daftar gaji pada file Excel yang tadi disampaikan oleh Bapak.
Ya, terus Tunas. sebenarnya cukup Pak ini Tolong nyalain lampunya tolong. Kokong lampu. Sementara itu dulu Pak. Ada memang BPJS itu Pak di kolom pengisian itu. Pak Wiwit ada mengatakan beberapa hari tanda-tanda terkait dengan SPMP. Kalau SPMP yang tidak punya itu seperti apa Pak? Kemudian ada katakan itu dari sektes, dimana kalau pendapatan dari sektes itu berarti yang bersangkutan itu langsung PNS, tidak melalui CPNS terlebih dahulu. Seperti apa? Kemudian tadi PNP BPJS-nya pertama Pak. Kemudian nama dari PKL itu adalah pakai gelar atau nama sesuai dengan KTP atau seperti apa. Kemudian kalau tadi misalnya itu tidak ada di file Excel BPKAD. Berarti itu dari lembaga saya tidak ada di situ. Ini PPNS saya. Tapi itu PPNS pun sudah ada kaitannya Pak BPKAD. Karena BPKAD kan berarti sudah pernah dapatkan gaji. Walaupun cuma 1 bulan. Sini ya suaranya. Hasil dari sudah. Kemudian Pak Wiwit pertanyaan dari BPKAD silakan menjawab. Aku nih KTP nama itu pakai gelar apa enggak KTP? Itu sudah. Ada beberapa pertanyaan yang Ini kan dijawab. Oh, moderatornya. dengan Pak Salam. Nah, mungkin yang terkait SPMT mungkin Pak Salam yang bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Wid. Benar, Bapak dan Ibu, ini untuk SPMT ya. Memang tidak ada kayak dulu ya SPMT-nya ya, tidak terbitkan. Sebenarnya ada beberapa yang tidak. Oke, Bapak Ibu yang sebagian tidak ada dikosongin dulu Pak ya. Nanti karena kami kan di biro keuangan nih Pak. Nanti kami akan koordinasi dengan biro SDM kami. Nah, terkait dengan SPMT, sebenarnya SPMT ini nanti akan mempengaruhi pada kenaikan pangkatan di Bapak dan Ibu, yaitu masalah masa kerja Bapak dan Ibu gitu. Kalau tidak ada SPMT-nya kan biasanya gini Bapak dan Ibu, ada SK, ada SPMT, tapi SPMT itu kan masa berlakunya, PMT mulai kapan gitu. Tapi kalau tidak ada SPMT-nya berarti nanti kita mengacu kepada SK, gitu ya Pak ya. Nah, sementara ini kalau memang tidak ada, kosongkan dulu SPMT-nya. Nanti kami diskusi dengan teman-teman biro organisasi dan kepegawaian di tempat kami. Nah, ini nanti ini kan sebenarnya tidak mempengaruhi di gaji Bapak. Di gaji Bapak yang terakhir itu nanti kalau Bapak klik aktif, itu SK yang terakhir yang mempengaruhi gajinya. Kalau ini nanti masalahnya ke masa kerja nanti. Apakah masa kerjanya berdasarkan SPMT atau berdasarkan SK? Kalau masa kerja mau keluar ini juga gaji. Lalu yang kedua, penyuluh pertanian tidak ada CPNS-nya Pak. Iya Pak. Kalau tidak ada CPNS, emang tidak ada, emang ada yang tidak ada CPNS-nya Pak ya? Ada yang diangkat dari lain Dari sekdes Pak yang beralih ke BPL. bisa jadi. Ya, ini juga nanti akan terkoordinasi. Karena sementara ini Bapak dari SK pertamanya ya Pak ya, input dulu SK pertamanya ya. Ya, SKPNS. oke. Itu dua dulu Pak. Ya, dan sekarang kelihatan yang tidak sesuai. Hebat ya. Tahu Pak itu maksudnya. Bayangkan sekdes saja. Nanti kami koordinasi dengan teman-teman SDM di tempat kami. Nanti akan kami sampaikan Pak. Nanti kan tentunya kami validasi Ini semua. sama kayak orang Kami akan tandai yang tidak ada SPMT-nya, yang tidak ada SK CPNS-nya. Orang ya juga orang kades kayak gitu ya, bukan orang basic Lalu yang terkait Kalau Pak SPMT, Presiden sebelumnya BPJS Pak ya. ada Oke, ini nanti ada di data ini nanti Pak Wiwit yang menyampaikan terkait dengan nama dan gelar, lalu data gaji yang tidak ada dalam data referensi. Nah, nanti gimana solusinya silakan Pak Wiwit. Izin, terima kasih. Dari nama ini. Suara. Suaranya masih Namanya yang oh ya Bapak Ibu ikut mungkin
tidak usah pakai gelar karena sesuai dengan pengumuman Biro SDM gitu. Sesuai Jadi KTP. biasa aja, nama biasa. Di data kepegawaian itu ada dua nama versi karena sempat beberapa teman-teman pendulu saya dapat WA itu bagaimana jika nama SK-nya itu berbeda dengan nama di KTP. Saya juga sempat kaget, kok bisa beda gitu. Gak bisa. Di situ di data Beda kan kepegawaian tanggal lahir. Bapak Ibu itu dua. Jadi nama data sesuai dengan SK-nya, SK ketika diumumkan di Biro SDM di 21. Terus kedua, nama sesuai dengan KTP-nya. Nama sesuai dengan KTP-nya ini penting terkait pembuatan rekening. makanya diambil. Karena rekening gali ini digenerate dari nama Berarti KTP sini Desember. KTP, maka NIK-nya Kalau juga kelahiran penting. berarti Desember. Sesuai dengan NIK yang ada di Berarti KTP. di rumah kakak lagi sama aku. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mengisi data pegawai, Bapak Ibu mungkin bisa mengisi ulang. Berarti- Tidak masalah. Ya sudah Tinggal dilengkapi Kakak si rubah. gitu kan. sempat saya print. Karena awalnya tadinya namanya itu satu, tapi saya kaget dari beberapa pertanyaan kok. Berarti bukan kita pakai NIP, ini NIK. di KTP. Nah, selanjutnya, Mik Padel tak ikin itu kan. oh ya, yang SPMT BPJS itu Google Form yang lama ya, Google Form yang lama. Jadi sebenarnya Google Form ini kan mulai saya buka harusnya hari ini. Yang kemarin-kemarin itu sudah dibuka saya tutup, itu sebenarnya udah